Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i ahlihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahil awliya'i minal ulama'i wa syuhada'i was salihin aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa ila jami'i wa ila muallifi hadzal kitabi nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'amali fid dharaini amin. Syai'ulillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi adadi mubtilatis sholati ing dalem bilangane pira-pira perkara kang batalno salat. Waladzi utawi perkara ya bulu kang batal bihi kelawan alladzi as-sholatu opo salat ahada asyara iku ono 11 syai'an apane suwiji-wiji. Pasal tentang hal-hal yang membatalkan salat ya. Yang membatalkan salat ini jumlahnya ada 11 perkara. Al-kalamul amdu rupane omongan kang sengaja. As-sholihu ingkang patut opo kalam li khitabil adamiyina kedue ngomongi piro-piro anak Adam utawa menungso. Sawaun niku podo ta'allaqa utawi ento berhubungan opo kalam bimaslahatis sholati kelawan kebagusane salat aula utawa ora. Dari 11 hal-hal yang membatalkan salat ini yang pertama adalah bicara dengan sengaja. Pembicaraan yang sifatnya ini di luar keperluan sholat, di luar zikir-zikir sholat, dan sifatnya itu untuk ngomong kepada orang. Baik omongan ini berhubungan dengan kemaslahatan sholat atau tidak, ini tetap membatalkan. Jadi kalau ada orang mengucapkan lafal-lafal dalam sholat yang sifatnya bukan dzikir, andaikan dibuat dia ini tidak berbicara kepada orang, ya. Andaikan dia tidak berbicara kepada orang, ini membatalkan puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekira pembicaraan itu bisa diarahkan kepada orang, bisa dibuat untuk khitab atau berbicara kepada orang lain. Berarti di sini dalam catatannya di tausyih yang kita baca ini paling tidak pembicaraan itu mengandung 2 huruf, ya, mengandung 2 huruf Arab, ya. Maka itu sudah dianggap sebagai al-kalam, walaupun tidak memahamkan.
atau satu huruf yang memahamkan. Satu huruf tapi memahamkan, maka ini juga dianggap sebagai al-kalam yang membatalkan puasa. Yang membatalkan sholat. Astagfirullah, sering salah bicara. Contohnya seperti apa? Ada orang mengucapkan kata-kata pi atau ro. Ini meskipun satu huruf pi, maka ini dianggap sebagai al-kalam. Karena pi ini adalah kata perintah. Kata perintah dalam disiplin ilmu nahwu dan shorof, pi ini adalah fi'il amar atau kata perintah dari waqo yaqi wiqoyatan. Waqo kata kerja atau fi'il madhi yang zamannya ini berarti sudah berlalu. Kemudian yaqi fi'il mudhari atau kata kerja yang zamannya sekarang atau akan datang. Kemudian nanti fi'il amar atau kata perintahnya adalah pi. Nah ini. Orang mengucapkan pi, maka karena ini satu huruf yang memahamkan, maka ini membatalkan sholat. Lah kalau orang itu mengucapkan satu huruf yang tidak memahamkan, maka sholatnya tidak batal. Karena satu huruf belum dikatakan kalam. Terus kalau dua huruf berturut-turut, nah, dua huruf berturut-turut, misalkan setelah mengucapkan ya, kemudian ha, secara berturut-turut ini juga membatalkan sholat. Ya. Bahkan bukan hanya itu, zikir, ya, zikir yang digunakan untuk mengingatkan orang ketika dia sedang sholat tanpa diniati zikir ini juga membatalkan sholat. Ya. Alhasil kalam dalam sholat yang bisa membatalkannya adalah minimal dua huruf, ya. Walaupun tidak memahamkan, minimal dua huruf. Kalau memahamkan satu huruf, ini sudah membatalkan. Ya. Jadi kalau lebih dari itu ya lebih membatalkan lagi. Ini ya. Bahkan catatannya Al-Quran atau zikir yang digunakan untuk khitab kepada adami ini juga membatalkan sholat kalau tanpa diniati zikir. Ya. Nah, kalau tidak diniati zikir membatalkan. Ya, seperti misalkan ada orang salam dari luar, Assalamualaikum. Ya, kita sedang sholat. Kemudian kita jawab. Niatnya jawab apa? Jawab ya omongan orang itu. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Niatnya jawab bukan niat kiroah, maka ini membatalkan sholatnya. Ya. Baik ucapan itu ada hubungan dengan kemaslahatan sholat atau tidak ada. Misalkan imam keliru. Imam keliru mau nambah satu rokaat. Padahal rokaatnya sudah pas, dia berdiri. Dia berdiri, seharusnya tasyahud akhir, dia malah berdiri. Makmum tidak tahu cara mengingatkan. Ya. Terus dia ngomong, ojo. Ini kan ada hubungan dengan kemaslahatan sholat. Jangan teruskan. Nah, kalau dia jauh dari ulama, tidak ngerti, ya, atau Islamnya baru-baru, tidak batal. Tapi kalau dekat dengan ulama, dia kok tidak ngerti, ya salahnya sendiri. Masa sholat kok ngomong? Dulu itu memang ada kasusnya itu zaman sahabat, ya, zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah itu sedang ngimami, para sahabat ini ikut jadi makmum. Terus salah satu dari sahabat ini ada yang bersin.
ada yang bersin. Kemudian sebelahnya karena belum tahu hukumnya menjawab yarhamukallah. Yarhamukallah. Ini berarti khitab kepada orang ini. Ya, terus kawan-kawannya di sebelahnya ini ya ada yang noleh sedikit ini. Dipelototi. Lah dia dipelototi ya kaget. Apa salah saya? Kamu kok melotot-melotot? Ya, terus bukan tambah berhenti melototnya, malah tambah ganas ya. Nah, gitu. Loh, ngapain sih? Saya nggak salah apa-apa kok. Saya jawab, itu apa? Bersihnya orang itu. Akhirnya karena yang melotot ini nggak omong ya, ngomong dong, nggak omong. Akhirnya sahabat ini diam sendiri. Oh mungkin ada sesuatu yang saya nggak tahu. Akhirnya diam. Setelah salam didatangi oleh Rasulullah. Ya. Didatangi oleh Rasulullah, diberitahu ya, sholat itu tidak layak untuk ucapan-ucapan selain bermunajat kepada Allah. Nah itu baru dia paham ya. Memang dulu ada kasusnya itu. Nah, terus bagaimana hukumnya kalau ada orang berdehem? Ya. Misalkan mau baca Fatihah ini tenggorokannya serak. Kalau berdehem itu sampai keluar huruf, maka keluar 2 huruf maka membatalkan. Misalkan ini kan apa hak dengan mim ya. Lah ini membatalkan ya. Kecuali kalau seperti itu ya. Batuk juga sama. Batuk kalau ini ada hamzah dengan hak. Nah ini juga membatalkan. Bersin. Kalau bersin itu biasanya langganannya adalah 2 huruf. Hak sama jim. Hak jim. Kalau sampai jelas itu hurufnya, maka juga membatalkan. Ya. Membatalkan sholatnya. Kita teruskan. Wal amalu lan penggawean al-kathiru ingkang akeh. Al-mutawali ingkang berturut-turut. Kathalati khutwatin koyok telu piro-piro jangkaan amdan kelawan sengaja. Amdan iku sengaja kana ono dzalika apa mengkono-mengkono al-amalul katsir au sahwan utawa iku lali. Ada pergerakan besar, pergerakan yang banyak, jatahnya itu 3 kali berturut-turutnya. Kalau dulu itu keterangan dari guru-guru kami, pergerakan anggota tubuh yang besar. Tapi kalau anggota tubuh yang kecil, ini tidak membatalkan selama tidak niat bermain-main. Ya. Kalau niat bermain-main, ya sudah membatalkan. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Anggota tubuh yang besar ini seperti lengan, ya, tangan ini, atau kepala. Dulu itu ada ya, di salah satu pesantren yang saya dulu pernah mondok ke situ, ada kawan, sholatnya itu kepalanya gerak terus. Ini. 1, 2. Gerakan awal dengan kembali ini juga dihitung. Berarti 2. 1, 2. Nah, gerakannya ini kalau berturut-turut 2 masih belum membatalkan. Tapi kalau sudah 3, 1, 2, 3. Nah, ini maka dianggap sebagai al-amalul katsir al-mubtilu lis-shalah ya. Pekerjaan banyak yang membatalkan sholatnya. Tapi kalau memang gerakan itu sifatnya terpaksa ya, tidak bisa ditinggalkan. Misalkan ada orang berdirinya ini tidak bisa tenang karena sakit. Jadi ketika berdiri sholat
selalu doyong-doyong badannya ini, kayak pohon ketera angin itu yang kayak gini-gini. Itu kalau memang tidak disengaja, kalau itu memang kemampuannya seperti itu ya tidak membatalkan ya. Dia tidak bisa berdiri diam seperti tiang listrik, itu tidak bisa ya. Ya sudah, memang dia mampunya seperti itu ya. Agama gampang-gampang saja ya. Gerakan besar pokoknya ya, 3 kali berturut-turut. Jadi kalau tidak berturut-turut maka tidak membatalkan. Seperti contohnya seperti ini. Ada orang keliru, dia ini harus bergerak 3 kali ya, karena keliru duduk tasyahudnya. Misalkan waktunya tasyahud akhir, duduknya kok iftirosh, duduknya seperti ini. Loh, ini kok nggak sunnah duduknya. Maka ketika dia ini ingin merubah cara duduknya, kan pasti ada 3 gerakan. Ya caranya supaya tidak membatalkan ya jangan sampai berturut-turut, harus ada jeda. Kalau model seperti ini, dahinya melebihi lutut maka batal. Karena apa? Dahi melebihi lutut ini dianggap sebagai rukun. Rukuknya orang yang sholatnya tidak bisa berdiri kan sebatas ini. Nah ini ya. Jadi dianggap nambahi rukun maka membatalkan. Jadi cara merubahnya, tangan harus ke belakang. Seret seperti ini. Kemudian, nah kan ini ya. Ini pasti ada 3 gerakan pasti. Maka supaya tidak membatalkan jangan sampai berturut-turut. Bagaimana caranya? Nah, misalkan ini ya. Enggak usah dirubah, mungkin kelihatan ini di video. Tangan ke belakang, ada jeda, jangan sampai langsung bergerak lagi, berarti kan sudah gerakan 1. Kemudian kaki pantat kita angkat, langsung kaki masuk jret. Nah gini, ditunggu lagi, ada jeda, tangan ditarik. Nah ini, maka tidak membatalkan karena tidak berturut-turut ya. Kalau berturut-turut, loh salah, ya batal. Batal karena ada berapa gerakan itu. Terus 3 gerakan ini baik dilakukan oleh satu tubuh secara terpisah atau dilakukan oleh 3 anggota tubuh secara bersama-sama. Meskipun gerakannya cuma satu-satu, maka dianggap 3. Misalkan ada orang sholat, kemudian tangannya bergerak. Ini tidak ada hubungan dengan sholat. Tangannya bergerak gini, sak kepalanya juga. Nah gini ya, ini yang membatalkan. Karena 1, 2, 3. Ngapain sholat kok pakai gitu-gituan itu. Ini sholatnya ada-ada saja lah ini. Jadi itu juga membatalkan ya. Nah, baik sengaja atau tidak sengaja. 3 kali langkah ini, di sini contohnya 3 kali langkah yang berturut-turut sengaja atau tidak sengaja. Soalnya orang itu, kenapa dikomentari seperti ini oleh musonif? Soalnya kalau orang itu sudah takbir, terus tidak sengaja melakukan gerakan besar sampai 3 kali berturut-turut, itu kejadian langka. Kejadian itu hampir mustahil. Ada orang dia sudah takbir, dia sudah dalam kondisi sholat, kemudian melakukan 3 gerakan berturut-turut, ya. Nah, sementara dia tahu itu membatalkan, terus kok dianggap lupa, itu sesuatu yang hampir mustahil terjadi. Ya. Jadi sesuatu yang nadir atau sesuatu yang langka ini seperti tidak ada. An-nadir kal ma'dum, dalam kaidah fikih itu sesuatu yang langka itu dianggap tidak ada. Jadi nggak usah dibahas. Dianggap saja itu sudah membatalkan. Nah ini.
Amal amalu anapun utawi pekerjaan al-qalilu ingkang titik. Fala tabqulu mongko ora batal as-sholatu apa salat bi kelawan amalul qalil. Kalau pekerjaan itu pekerjaan sedikit, kurang dari 3 ya, maka tidak membatalkan sholatnya. Atau kalau dalam keterangan di kitab Safinah itu dalam tengahnya syarahnya, anggota badan yang kecil ini kalau digerak-gerakkan ini juga tidak membatalkan sholat selama tidak main-main. Ini juga kan kemarin ada ya dalam kitab Fathul Qorib, orang ketika tasyahud telunjuknya digerak-gerakkan, ini kan tidak membatalkan, cuma makruh kan gitu ya. Nah, misalkan sholat digigit nyamuk, maka cara menggaruk jangan sampai pakai lengan, ya. Harus pakai 1 jari. Andaikan ditahan kok nggak kuat, ya. Misalkan nyamuk yang paling menyakitkan itu kalau yang menggigit kan nyamuk yang kurus-kurus. Itu kalau menggigit nyelekit ya, sangat kecil gigitannya sampai bukan hanya gatal, sakit sampai. Itu kan kita itu hampir mustahil untuk menahan menahan rasa sakit digigit nyamuk itu ya. Ya kalau sahabat Sayyidina Ali ya, kena panah kemudian panahnya dicabut nggak kerasa saking khusyuknya. Lah kalau kita ini kan yakin 99,9% nggak ada yang khusyuk dalam sholat. Ya pasti kerasa, misalkan yang digigit ini keningnya, aduh ditahan-tahan nggak kuat, maka cukup gerakan 1, kemudian ini gerakan, ini jangan ikut-ikut. Nah, jadi cukup gini saja. Nah, ini berapapun jumlahnya, karena ini anggota tubuh yang kecil, maka tidak membatalkan. Tapi dengan syarat tidak niat main-main. Kalau niat main-main, ya batal. Contohnya seperti kelopak mata. Kelopak mata kedip-kedip kan tidak masalah. Kalau kelopak mata kedip-kedip dianggap membatalkan, ya kita ya sholatnya sulit nanti ya. Nah, misalkan pada waktu sholat ada cewek lewat ya, terus gini-gini. Ini sholat kok ganjen. Kan niat main-main ini berarti sudah i'rad ya. Sudah tidak menghadap Allah lagi ya. Sudah komunikasi dengan orang ya. Apalagi ceweknya membalas ya. Malah senyum-senyum nggak karu-karuan, ini batal sholatnya sudah. Meskipun gerakan kelopak mata ini. Wal hadatsu lan hadath al asgharu ingkang cilik wal akbaru lan ingkang gede. Kalau terkena hadas kecil atau hadas besar ini juga sholatnya batal. Ini yang ketiga ya. Misalkan pada waktu sholat ini air kencingnya menetes ya. Terus dia ini tidak punya penyakit beser menetes, ini juga membatalkan sholat. Lain kalau orang itu daimul hadas atau terkena penyakit beser ya, maka ya, dikasih softtek, dikasih popok atau bagaimana itu, atau dibalut dengan kapas yang sampai besar dakarnya, sholatnya tidak batal meskipun netes-netes karena itu penyakit. Tapi kalau orang itu tidak punya kelainan, kemudian pada waktu sholat ini kok air kencingnya menetes, berarti dia ini kena hadas kecil, maka sholatnya batal. Kok bisa menetes? Bagaimana itu kok bisa menetes? Mungkin kencingnya kurang baik caranya. Orang kalau kepingin kencingnya itu tuntas, caranya kalau kencing jongkok, kaki kanan ini dibuat bertumpu pantat. Pantat ini kita taruh di atas
tumit dari kaki kanan, kemudian selesai kencing, ini jangan langsung pakai celana, jangan langsung disiram, ya, jangan langsung istinja. Bagaimana caranya? Harus ada tanahnuh dulu, berdehem dulu sampai 3 kali. Istibro ini untuk menuntaskan. Kemudian di bawah telurnya ini ya, telur dakar itu, atau kalau sekarang orang-orang itu membahasakan di bawah latu-latunya. Di antara lato-lato dengan dubur itu kan kalau dipencet itu memang jalurnya kencing laki-laki, jalurnya kencing pria itu di situ, itu dipencet nanti keluar itu. Terus kalau masih ragu berdiri, usahakan kencing. Ini caranya seperti itu. Ini pernah saya alami ya dulu itu ya. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan di bawah ini tidak ada. Jalur kencingnya ini dari atas. Maka dalam kitab yang pernah saya baca, bagaimana istibroknya perempuan, ini pertama berdehem dulu ya. Kemudian menekan area jember utara atau rambut kemaluan ya, itu ditekan, nanti bisa tuntas itu kencingnya. Nah, ini kalau orang terkena kalau orang nggak tahu caranya penuntasan kencing, ini sholatnya rawan batal ya. Terus hadas akbar contohnya seperti apa? Seorang wanita ya, ini yang contoh yang masuk akal ya. Seorang wanita sedang sholat tiba-tiba haid, maka sholatnya langsung batal. Kalau dalam sholat tiba-tiba junub, ya ini kelihatannya tidak mungkin ya. Kok kebangetan gitu ya, sholat kok junub itu kebangetan. Sholat kok mikir making love sampai junub itu tidak mungkin ini. Jadi contoh yang mungkin ini sholat haid ya. Terus banyak lagi contoh-contoh hadas-hadas. Pokoknya hal-hal yang membatalkan wudhu ini semuanya membatalkan sholat. Ya. Wa hudutsun najasati lan anyar tekane najis. Allati kang la yufa kang ora dimaafkan. Anha opo an najasah. Nah ini. Kalau terkena najis yang tidak ma'fu, maka sholatnya juga batal. Karena syarat dari sholat itu adalah at-thaharatu minal hadafi wan najasah. Ya. Karena syarat dari sholat itu bisa dianggap benar, sah secara syar'i, harus suci dari hadas atau najis. Ya. Hadas dan najis ini harus suci. Mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, kefahaman kebaliknya itu kalau ada orang tengah-tengah sholat kok kena najis yang tidak ma'fu, maka sholatnya batal. Ya. Najis yang tidak ma'fu itu contohnya ya seperti kotoran hewan. Ya. Misalkan ada orang sholat di tempat yang tidak ada atapnya, tiba-tiba ada burung ya, buang kotoran pas kena badannya dan tidak bisa dibuang, itu kan pasti tidak bisa dibuang ya, maka ini sholatnya langsung batal. Kalau ada najis kering bagaimana? Najis kering yang tidak ma'fu, kalau bisa disingkirkan secara langsung maka tidak membatalkan sholatnya. Contohnya najis kering yang tidak ma'fu, misalkan bangkai nyamuk atau bangkai lalat. Ada lalat, bangkainya ini habis dimakan laba-laba, jatuh ke baju kita, maka harus segera disingkirkan. Cara menyingkirkannya tanpa menyentuh najis itu dan tanpa mengambilnya, tanpa memungut. Jadi langsung kita kibaskan lengan ini, set, kan jatuh sendiri. Kalau gini tidak boleh.
Kok ada bangkelan? Batal. Karena dia tergolong hamlu, membawa ya. Diambil gini terus gini ya, batal ini sholatnya ya. Tapi kalau langsung dikibaskan ini tidak. Ini keterangannya sekarang kita baca. Walau waqa'a lamun tumiba ala thawbihi ing ngatasi kelambine iki wong ta musolli. Najasatun opo najis ya bisatun ingkang garing. Fanafadho mongko ngibasno sapa iki musolli thawbahu ing kelambine musolli halan kelawan saknalika lam tabdul mongko ora batal salatuhu apa salate iki musolli ya. Kalau ada najis kering kemudian langsung dia mengibaskan bajunya secara langsung maka sholatnya tidak batal. Mafhum mukhalafahnya kalau najisnya basah ya batal karena tidak mungkin bisa disucikan secara langsung ya. Wangkisyaful aurati lan kebukae aurat amdan kelawan sengaja ya. Aurat terbuka dengan sengaja bisa dibuka oleh dirinya sendiri atau dibuka oleh orang lain. Ini juga membatalkan ya. Atau dibuka bukan oleh orang tapi oleh hewan. Ya ini ya batal. Ya. Di sini ada keterangan ya. Kita lanjutkan dulu membacanya. Fa in kasyafarihu. Fa in kasyafa mongko lamun buka ha ing aurat arrihu opo angin. Fasataro nuli nutupi sapa musolli ha ing aurat fil hali ing dalam saknalika lam tabtul mongko ora batal sholatuhu apa sholati musolli ya. Kalau dibuka oleh angin auratnya kemudian ia menutupi seketika maka sholatnya ini tidak batal ya. Dia asik sholat kemudian ada angin nakal bertiup dari bawah sarungnya naik harus langsung ditutup ya. Kalau tidak ditutup malah dinikmati ya batal ya. Asik ISIS. Lah kalau bukan angin yang membukanya, nah ini ada keterangan di dalam ya. Au ghairahu walau bahimatan ya. Kaqirdin au ghairi mumayyizin fayadurru walau sataroha halan ya. Nah, ini tidak disengaja terbuka tapi yang membuka bukan angin walaupun hewan seperti ada monyet ya, membuka sarungnya atau memelorotkan celananya monyet ini ya. Kalau monyet laki-laki itu biasanya suka nggoda cewek ya. Kalau monyet yang suka nggoda laki-laki itu berarti monyetnya monyet cewek. Kalau monyet cowok itu sama cowok marah. Ini pernah ya, ada monyet menyerang pondok ini. Kalau sama perempuan jinak dia. Oh, pinter cari sasaran. Misalkan ya, dibuka oleh monyet auratnya, ya batal sholatnya. Ya. Sholatnya batal. Atau dibuka oleh anak kecil, walaupun ditutup secara langsung, ini tetap sholatnya batal. Wa taghyirun niyati lan ngerubah niat ya. Kalau dia dalam sholat ini niatnya dirubah maka sholatnya batal. Contohnya seperti ini. Ka'ayyan wiya kaya yen to niat sapa musolli al khuruja ing metu
minas sholati sangking sholat. Seperti dia punya niatan keluar dari sholat, maka seketika sholatnya langsung batal. Nah, atau kalau dalam keterangan kitab yang lain, dia ini menggantungkan niatnya untuk pada sesuatu, yaitu juga membatalkan. Contohnya ketika sedang sholat, Allahu Akbar, pertengahan sholat dia mendengarkan suara petir, dia aduh, jemuran belum saya amankan dari hujan, nanti kalau hujan turun sholat saya batalkan. Nah, ini kan ada niat, tidak menunggu hujan turun, seketika langsung langsung batal itu sholatnya ya. Jadi memang sholat ini ibadah khusus ya. Niat tidak boleh macam-macam ya. Nah, harus jangan sampai ada niatan keluar dari sholat bagaimanapun ya. Ini atau merubah niat dari sholat fardu menjadi sholat sunnah, ini juga membatalkan ya. Dalam hasyiahnya di sini ya, ada keterangan kasarfi niyatil fardhi ilan nafilati au ila fardhin akhara fatabtulu sholatuhu wala tahsulu al-manwiyah. Nah, ini jadi merubah niat sholat, misal dari niat semula maka membatalkan. Contohnya sedang niat sholat fardu maghrib, kemudian dia ini saya belum tahiyat masjid, kok tiba-tiba sholat maghrib, wah nanti sholatnya saya nih kurang banyak, tak rubah sih wis, niat sholat sunnah tahiyat masjid. Nah, ini sholatnya langsung batal. Atau pindah ke fardu yang lain, sudah takbir ingin sholat isya, dia ingat, loh saya punya hutang sholat zuhur, sudah ini sama-sama 4 rakaat saja saya buat sholat zuhur, langsung batal sholatnya ya. Terus wastidbarul qiblati lan mungkuri kiblat, ka'ayya ja'ala koyok yen to ndadekno sapa iki musalliha ing kiblat khalfa dhahrihi ing dalem burine kegere iki musolli, dia membelakangi kiblat tiba-tiba, maka sholatnya langsung batal. Walaupun tidak membelakangi kiblat, menyamping, bagaimana? Ya juga membatalkan sholat. Intinya kita itu menghadap kiblat ini pakai dada, bukan pakai wajah. Jadi dada ini harus tetap fokus ke arah kiblat, jangan sampai goyang. Pernah ada satu kejadian ya, seorang hafidz Al-Quran, ya karena memang dia ini tidak belajar fikih, hanya menghafal Al-Quran, sholatnya pernah batal, dia tidak tahu. Pas ngimami taraweh, surat yang dibaca keliru terus, diingatkan terus oleh belakangnya. Tiba-tiba dia ini punya inisiatif, kepingin tahu ayat yang benar bagaimana. Dia langsung berbalik, memutar badan, mengambil Al-Quran yang digunakan oleh makmum untuk nyimak. Batal sholatnya. Pertengahan sholat kok ngambil Quran seperti inilah, ini dadanya sudah berpaling dari kiblat, maka ini sholatnya batal.
Atau dia ini dipaksa untuk tidak menghadap kiblat, maka juga batal sholatnya. Misalkan pertengahan sholat, ada anak iseng, tiba-tiba diangkat, dihadapkan ke arah lain, ya sholatnya batal. Kalau ada anak iseng kayak gitu, ya jotos saja. Orang sholat kok diganggu ya. Terus wal aklu, lan mangan wasyurbu, lan ngombe kafiron iku akeh kana ono al makulu apa perkara kang dipangan, wal masyrubu lan perkara kang diombe, au qalilan utawa iku titik, illa ayyakuna kecuali yen to ono asyakhsu sapa wong fi hadhi surati ing dalem iki gambaran jahilan niku wong kang bodho tahrima dzalika ing kaharamane mengkono-mengkono al aklu wasyurbu ya. Makan dan minum secara sengaja ini juga membatalkan sholat, baik yang dimakan itu sedikit atau banyak ya. Sedikit bagaimana contohnya? Seperti ketika dia sholat, mulutnya belum dibersihkan, masih banyak sisa-sisa makanan. Terutama makan-makan yang manis-manis, yang sifatnya lengket ya, seperti kurma. Habis takjil puasa, nggak kumur. Pada waktu sholat, ludah saya kok manis. Ya batal sholatnya karena dia tergolong apa seperti orang makan atau minum ya. Liurnya kan manis, itu kan berarti benda ajnabi kan, bukan lidah, bukan ludahnya sendiri, maka yang membatalkan sholat ya. Nah, terus dalam kitab Safinatun Najah itu makan yang sedikit tapi tidak sengaja ini tidak membatalkan sholat. Lupa misalkan ya, lupa dia dalam keadaan sholat, terus ada sedikit sisa-sisa makanan, atau orang Jawa mengatakan selilit, ini terus ditelan, pas membaca Fatihah nggak enak, terus ditelan ya, oh saya kan sholat nih, dia lupa, tidak masalah, dengan catatan makanannya sedikit. Kalau lupa tapi makanannya banyak, misalkan dalam sholat kemudian minum kopi atau makan pisang goreng, wah ini ya batal sholatnya, karena hal itu tidak mungkin. Orang sholat kok lupa makan pisang goreng atau minum kopi, ini kan nggak mungkin itu ya. Wal kohkohatu lan guyu ngekek-ngekek, tertawa terkekeh-kekeh ya. Itu dalam bahasa Indonesianya. Kelihatannya terkekeh-kekeh ini mengambil dari bahasa Arab kohkoha, kekeh-kekeh. Oh ya, kelihatannya. Wa minhum lan iku setengah saking ulama man utawi ana wong yu'abiru ingkang nembungaken sapa iki man anha saking kohkoha bidhahki kelawan guyu ya. Ada orang sholat terbingkal-bingkal. Sholat dia tertawa terkekeh-kekeh, maka karena timbul suara ini juga membatalkan sholat. Tapi kalau tertawanya tertahan, enggak ya, karena tidak keluar suara. Kok bisa orang sholat tertawa? Ya mungkin ada kejadian lucu, mungkin dia tidak bisa menahan ya. Mungkin imamnya salah, kesalahannya lucu ya. Seperti imamnya ketika bangun dari sujud kemudian mengucapkan sami Allahu Akbar misalkan, terus makmumnya kepingin tertawa, takut dosa, tidak mau keras suaranya, tidak keluar tidak masalah, tapi kalau ya ini kan terkekeh-kekeh ini keluar ya, ya ini batal sholatnya ya.
Wariddatu lan murtad. Wahia utawi riddah qad'ul islami iku mutus Islam biqaulin kelawan perkataan au fi'lin utawa penggawean. Murtad langsung batal sholatnya karena syaratnya orang itu sah sholatnya harus beragama Islam. Kalau dia tidak Islam, maka tidak dianggap sholatnya, tidak sah sholatnya. Ini bab murtad sudah kita terangkan di tahun kemarin ya, insya Allah ya. 1 tahun yang lalu tanggal 25 Desember. Iya. Padahal kita sekarang di bulan apa ini? Februari. Baru berapa bulan. Ya karena tahunnya kan tahun 2022, sekarang 2023 ya. Ini. Faslun fi adati rakaati sholati wallahu a'lam bishawab.